Ketika ditanya siapa di antara kita yang sudah siap menjemput kematian itu, tidak ada yang tunjuk jari menyatakan siap, karena kita belum siap bekalnya. Ini bukti bahwa ada yang salah dari pola hidup kita. Ditanyakan kepada seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan ini, ada malaikat maut sudah berdiri di depan pintunya. Ulama bernama Mansur Ibnu Zadan itu sudah tidak perlu tambahan amal lagi. Sekarang bandingkan dengan kita. Seandainya tiba-tiba ada yang ketok pintu, setelah dibuka pintunya itu malaikat maut kemudian memberitahu, Anda akan ditarik nyawanya nanti jam 3 malam. Apakah Bapak Ibu masih sempat buka HP, update status? Saya yakin dari setelah diberitahu akan dicabut nyawanya jam 3 hingga jam 3, Bapak Ibu akan di masjid ini berzikir, sholat, ngajak istrinya, keluarganya, anaknya, wasiatnya yang baik-baik dikeluarkan semua, sebagai bukti bahwa sebenarnya kita belum siap untuk menghadapi kematian itu. Apa yang harus kita lakukan supaya pola hidup kita kembali ideal, seideal orang yang betul-betul beriman, yang tidak akan mati sebelum dia dalam kondisi benar-benar berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus berani untuk introspeksi diri, kalau dalam bahasanya anak muda sekarang. Jadi yang pertama, dia melakukan introspeksi, membayangkan dirinya berada di surga, menikmati semua makanan yang lezat-lezat itu, tetapi kemudian dia membayangkan dirinya berada di neraka. Aku bayangkan aku membakar buah zakum, kemudian aku membayangkan minum darah nanah dari penghuni neraka itu. Qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, ayyu syai'in turidin, wahai Ibrahim, kamu mau yang mana? Mau di surga atau mau di neraka? Pasti jawabannya adalah ingin di surga, walaupun kita belum siap. Kami pingin surga walaupun ketika ditanya siap mati tidak, belum siap. Bahkan seandainya aku sudah ada di akhirat, dia mengatakan uridu an uradda ila dunya fa'amalus sholihah. Aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa melaksanakan amal soleh. Seandainya aku benar-benar di akhirat dan belum cukup bekalku untuk masuk surga, aku akan memohon kepada Allah an uradda ila dunya, agar aku bisa kembali kepada dunia fa'amalus sholihah, dan aku akan berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian dijawab sama dirinya sendiri itu, anta, kamu itu fil ummiyati fa'mali, katanya. Kamu sadar tidak, kamu ini berada dalam mimpimu sesuai dengan keinginanmu. Kamu berada dalam kondisi sesuai keinginanmu. Kamu ini masih hidup, masih ada di dunia, fa'mili. Kamu banyak-banyak beramal. Sadar dia bahwa dirinya masih hidup dan punya banyak kesempatan untuk beramal. Kira-kira yang harus dimuhasabah apa saja, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita setiap malam Rabu, pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota yang dilaksanakan berkeliling dari masjid ke masjid, dan pada petang ini dilaksanakan di masjid tercinta kita, Masjid Nur Muhammad ini. Saya ingin mengajak kita semua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga petang ini semua kita masih bergembira, istiqomah
melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Harapan kita semua, apa yang akan kita laksanakan pada petang ini, menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, mendengarkan pengajian singkat, bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang berbahagia, ya. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang berbahagia, pada petang ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang hadir pada petang ini yang sudah siap menghadapi kematian? Coba tunjuk jari. Sekarang, atau paling tidak ada waktu tahun ini. Kan tinggal berapa hari kita di tahun 2023? Ada tidak di antara kita yang hadir pada petang ini yang sudah siap menjemput kematian itu? Saya nggak mau mengacungkan jari. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengacungkan jari, ada yang sudah siap, nggak ada yang mengacungkan jari. Alhamdulillah, ada yang siap. Kenapa mayoritas kita itu ya tidak siap menghadapi kematian itu? Kenapa? Karena kita belum siap bekalnya, Bapak Ibu. Belum siap sangunya, belum siap. Sehingga ketika ditanya siapa di antara kita yang sudah siap menjemput kematian itu, tidak ada yang tunjuk jari menyatakan siap. Saya yakin alasannya sama, ya. Karena kita belum siap sangunya, belum siap bekalnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang berbahagia, ini bukti bahwa ada yang salah dari pola hidup kita sebagai hambanya yang beriman. Saya baca sebuah kitab namanya Tahdzibul Kamal, ya, ditulis oleh Imam Al-Mizzi, ya. Di sana diceritakan ada seorang ulama bernama Mansur ibnu Zadan. Disebutkan di dalam kitab itu, ya, laukila li Mansur ibni Zadan, ya, innal malakal maut amamal bab. Kalau ditanyakan kepada seorang ulama bernama Mansur ibnu Zadan ini, bahwa ternyata di depan pintunya itu ada malaikat maut, innal malakal maut amal bab, ada malaikat maut sudah berdiri di depan pintunya, maka na indahu ziyadatun fil amal. Ulama bernama Mansur ibnu Zadan itu sudah tidak perlu tambahan amal lagi. Tidak perlu tambahan amal lagi. Sekarang bandingkan dengan kita, seandainya, ya, nanti kita pulang ke rumah, ya, habis isya pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, dan ternyata setelah dibuka pintunya itu malaikat maut, kemudian memberitahu Anda akan ditarik nyawanya nanti jam 3 malam. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu masih sempat buka HP? Apakah Bapak Ibu masih sempat untuk
update status. Apakah Bapak Ibu masih sempat untuk mengajak teman-temannya pergi ke taman bunga misalnya? Saya yakin Anda akan berada dalam kondisi di mana Anda akan bersiap-siap. Saya yakin dari setelah Isya itu, setelah diberitahu akan dicabut nyawanya jam 3 hingga jam 3, Bapak Ibu akan di masjid ini berzikir, sholat, ya, ngajak istrinya, keluarganya, anaknya, wasiatnya yang baik-baik dikeluarkan semua, sebagai bukti bahwa sebenarnya kita belum siap untuk menghadapi kematian itu. Pola hidup kita sebagai orang yang beriman belum ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Allah dan Rasulnya itu. Jamaah yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan supaya pola hidup kita kembali ideal, seideal orang yang betul-betul beriman, ya, yang tidak akan mati sebelum dia dalam kondisi benar-benar berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya bacakan ayatnya di depan tadi itu. Yang pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah al-muhasabah. Ya, kita harus berani untuk introspeksi diri, kalau dalam bahasanya anak muda sekarang. Introspeksi diri. Ulama besar saja, ya, kalau kita baca, ya, ada kitab namanya itu Sifatul Sofwah, karangan Ibnul Jauzi. Di sisi atau di bagian kitab itu ada seorang bernama Imam Ibrahim At-Taimi, ya. Disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofwah itu, ya, Ibrahim itu mengatakan, ya, mathaltu nafsi fil jannah, aku berangan-angan, ya, menggambarkan diriku itu ada di dalam surga. Ini caranya ulama kita melakukan introspeksi diri, ya. Dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi, ya. Mathaltu nafsi fil jannah, ya. Saya menggambarkan diriku berada di surga. Akulu ta'amaha wa ashrabu min anhariha. Saya bayangkan memakan makanannya yang enak-enak dan meminum minuman dari air-air di surga yang serba lezat, yang serba enak itu, ya. Itu yang pertama. Tsumma mathaltu nafsi finnar. Kemudian setelah itu aku membayangkan diriku berada di neraka. Jadi yang pertama, dia melakukan introspeksi, membayangkan dirinya berada di surga, menikmati semua makanan yang lezat-lezat itu, tetapi kemudian dia membayangkan dirinya berada di neraka. Akulu min zakkamiha. Aku bayangkan aku memakan buah zakum, ya. Wa asrabu min sodadiha. Kemudian aku membayangkan minum darah nanah dari penghuni neraka itu. Jamaah yang berbahagia, qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri, ayyu syai'in turidin. Wahai Ibrahim, kamu mau yang mana? Mau di surga atau mau di neraka? Pasti jawabannya adalah ingin di surga, walaupun kita belum siap. Tadi ditanya siapa yang mau meninggal, nggak ada yang mau. Gimana bisa sampai ke surga Bapak Ibu? Ya kan? Pasti jawabannya sama. Kami pingin surga, walaupun ketika ditanya siap mati tidak, belum siap. Tapi kenapa sudah jawab duluan ingin masuk surga? Itu pertanyaannya, ya. Ibrahim At-Taimi bertanya pada dirinya sendiri, ayyu syai'in turidin, kamu pengen yang mana? Masuk surga atau masuk neraka? Ya. Pengen masuk surga walaupun masih
ya, belum siap, belum cukup sangunya. Bahkan seandainya aku sudah ada di akhirat, kata Ibrahim itu, ya, dia mengatakan uridu an uradda ila dunya fa'amalus sholihah. Aku ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa melaksanakan amal soleh. Ya. Jadi katanya dia, seandainya aku benar-benar di akhirat dan belum cukup bekalku untuk masuk surga, aku akan memohon kepada Allah an uradda ila dunya, agar aku bisa kembali kepada dunia, fa'amalus sholihah, dan aku akan berbuat kebaikan-kebaikan. Kemudian dijawab sama dirinya sendiri itu, anta, kamu itu fil ummiyati fa'mali, katanya. Kamu ini Ibrahim, kamu sadar tidak? Kamu ini berada dalam mimpimu sesuai dengan keinginanmu. Kamu berada dalam kondisi sesuai keinginanmu. Kamu ini masih hidup, masih ada di dunia, fa'mili. Kamu banyak-banyak beramal. Jadi sadar dia bahwa dirinya masih hidup dan punya banyak kesempatan untuk beramal. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib yang berbahagia, itu pentingnya introspeksi diri, ya. Kita menghitung diri, seberapa pantaskah kita itu untuk masuk ke surganya. Apakah sudah cukup bekal kita, ya. Mumpung kita ini masih hidup, tidak berangan-angan bermimpi seperti ulama Ibrahim At-Taimi tadi. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kira-kira yang harus dimuhasabah apa saja Ustadz? Paling tidak ada 4 yang perlu kita muhasabah. Yang pertama adalah al-muhasabah fit ta'allum. Kita mau bermuhasabah, apakah belajar kita itu, mengaji kita sudah baik, sudah ideal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-muhasabah fil aqidah. Apakah akidah kita itu sudah benar, sudah ideal. Dan yang ketiga, al-muhasabah fil ibadah. Apakah ibadah kita itu sudah ideal, sudah sempurna untuk mengantarkan kita ke surga. Dan yang terakhir, al-muhasabah fil akhlak. Kita perlu juga mengevaluasi, ya, introspeksi diri, apakah akhlak kita itu sudah baik sehingga kita layak untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita muhasabah satu persatu. Paling tidak ada 4. Ya, bisa diingat Bapak Ibu ya. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa mengulang? Yang pertama apa? Muhasabah ngajinya. Yang kedua, muhasabah akidahnya. Yang ketiga, muhasabah ibadahnya. Yang keempat, muhasabah akhlaknya. Pertama, muhasabah ngajinya, belajarnya. Apakah mengaji kita ini sudah ideal? Bapak Ibu merasa enggak mengaji sudah benar ini? Sudah cukup? Pengajian kita setiap malam Rabu saja, sudah merasa cukup pengajiannya malam Rabu saja Bapak Ibu? Ini teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, cukup? Tidak cukup. Pertanyaan saya berikutnya, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dengan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum itu lebih primer mana? Ayo sekarang jujur, lebih primer mana? Kebutuhan kita terhadap ilmu agama dengan kebutuhan kita dengan makan dan minum itu lebih primer mana? Lebih penting mana? Ayo sekarang kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita mau meniru Imam Ahmad, salah seorang murid kebanggaan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku lebih mengutamakan, ya, kebutuhanku untuk menimba ilmu agama daripada hanya sekedar makan dan minum. Itu Imam Ahmad, ya.
Kok bisa begitu Ustadz? Bagaimana rasionalisasinya? Kita kan pengen yang rasional, nggak apa-apa kita rasionalkan. Mumpung saya juga akademisi juga. Ya kan? Saya tanya sekarang, Bapak Ibu makan itu berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Berapa Mas? 3 kali cuma Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu senang makan, saya yakin ya paling banter 3 sampai 5 kali. Kebutuhan kita cuma itu saja. Pagi jam 8 atau kalau yang pengen sudah lapar itu jam sebelum berangkat kerja sudah makan. Nanti siang ya, zuhur kemudian malam. 3 kali cuman. Sekarang kebutuhan kita dengan ilmu agama itu berapa kali dalam sehari? Kebutuhan kita dalam beragama, kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu berapa kali sehari? Lebih dari 3 kali, bahkan non-stop semuanya membutuhkan ilmu agama. Kok bisa Ustadz? Bisa, kita buktikan. Bapak Ibu bangun dari tidur, butuh apa Bapak Ibu? Butuh soto? Bapak Ibu pagi-pagi bangun tidur langsung cari soto, bakso atau bagaimana? Tidak kan? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ilmu agama. Baca doa. Baca doa bangun tidur gimana? Sudah hafal belum? Pasti hafal, masa kalah sama anak kita di TK itu kan? Iya kan, betul. Setelah bangun tidur kita kemana? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi butuh apa? Butuh bakso apa butuh gulai? Butuh ilmu agama Bapak. Masuk ke kamar mandi gimana doanya? Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Ilmu agama. Berarti 5 menit pertama setelah kita bangun tidur semuanya adalah ilmu agama, bukan soto, bukan bakso, bukan gulai. Ini betapa kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu mestinya lebih penting daripada hanya sekedar makan dan minum. Ya. Kebutuhan kita non-stop Bapak Ibu terhadap ilmu agama ini. Kalau memang kita sadar bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini sangat penting, selalu dibutuhkan setiap saat, kenapa kita itu hanya mengandalkan pengajian setiap malam Rabu saja? Itu pertanyaannya. Kan banyak ini. Setiap habis subuh di sini ada jadwal pengajian. Setiap maghrib ada jadwal pengajian. Tapi mana yang memenuhi kebutuhannya itu? Sedikit bisa dihitung. Ini berapa orang coba? Iya kan? Coba kalau undangan makan di HK di depan itu, pasti rombongan Bapak Ibu, dibawa semua anak istrinya itu. Iya kan? Bener nggak? Benar. Ini pola hidup orang beriman yang nggak benar ini. Makanya kita tidak siap untuk menerima kematian. Kita nggak siap menerima kematian, menjemput kematian karena pola hidup kita salah, dibalik. Ini jamaah yang berbahagia. Adakah kita yang sudah selesai rukun hajinya, rukun Islamnya, ya, sampai naik haji, yang membaca Al-Qur'annya sudah baik, sudah tidak pakai huruf Latin? Saya pernah itu lihat ya, jamaah haji haja itu ya masih menggunakan apa itu huruf Latin tuh Bapak. Ngaji itu pakai huruf Latin. Coba, enggak apa-apa. Cuma pasti ada masalah, iya kan? Ya, membaca Al-Qur'an dengan huruf Latin itu ada masalah Bapak Ibu. Saya buktikan yang sederhana saja. Seperti misalnya dot ya, temannya short itu yang ada titiknya itu, iya kan? Gimana? Kalau dilatinkan itu gimana? D L O berarti dlo. Iya kan?
DLO. Coba baca di huruf Latinnya itu. Dot itu kalau dilatinkan itu DLO, berarti dlo. Berarti ghairil maudlu bi walad dlolin. Nah, coba apa artinya itu? Jauh dari arti yang sebenarnya. Oleh karena itu nggak ada pilihan bagi kita, walaupun kita sudah sepuh, Ustaz, masa masih mau belajar Iqra gitu, nggak apa-apa. Ada Ustadz Rizal di sini. Setiap malam apa Ustadz? Ada Ustadz Rizal. Ya. Untuk sebuah kebaikan kita tidak perlu malu untuk belajar, karena Allah tuh melihat prosesnya, Bapak Ibu. Walaupun hasilnya ternyata masih kalah sama cucu-cucu kita, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah ikhtiar berusaha untuk memperbaiki kualitas mengaji kita itu. Ini yang pertama, singkat, waktunya habis nanti ya. Kemudian yang kedua, kita perlu muhasabah akidah kita. Akidah itu pondasi. Akidah itu pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka yakinlah bangunan apapun yang akan kita bangun pasti kuat. Rasulullah itu diangkat kenabiannya, kerasulannya itu pada usia berapa? 40 tahun. Sudah adzan ya? 40 tahun. Meninggal beliau itu umur berapa? 63. Berarti dakwah beliau berapa? 23 tahun. 23 tahun itu masih dibagi 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Makkah itu yang diajarkan apa? Yang diajarkan itu, yang dibangun itu pondasinya Bapak Ibu, akidah. 13 tahun Rasulullah itu membangun akidah umatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan akidah kita itu? Di dalam sejarah dakwah Rasulullah itu 13 tahun, lebih lama daripada Rasulullah itu mengajarkan di Madinah, mengajarkan masalah ibadah, masalah muamalah. Coba, akidah ini paling utama. Kenapa? Karena semua ibadah kita, akhlak kita itu berangkat, ya, semuanya itu cerminan dari keyakinan kita terhadap Allah. Pengen bukti? Saya buktikan. Ya, kita nggak enak kalau nggak ada buktinya, Bapak Ibu. Ya, supaya jelas antara teori dengan prakteknya. Walaupun dia haji, walaupun dia haja, kenapa kok masih banyak yang, mohon maaf ya, kok masih banyak yang pelit? Ngasih sodako hitung-hitungan, masih ke panti asuhan Muhammadiyah mana Mas Adi? Nggak ada Mas Adi ya? Masih hitung-hitungan. Iya kan, alasannya iya besok saya mau makan apa, bulan depan mau makan apa. Nah, ini bukti bahwa akidahnya belum benar Bapak Ibu, masih belum kuat. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan ya, bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dia masih dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Kalau saya terlalu banyak sodakonya nanti saya mau makan apa? Lah itu berarti keyakinannya tentang Allah yang maha pemberi rezeki itu dia masih belum paham. Padahal disebutkan dalam sebuah ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang bernyawa di dunia itu, fil ardi itu, illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Kenapa kita harus takut? Kan tidak ada ceritanya orang berinfak bersodako miskin mendadak, itu nggak ada kok, ya kan? Coba sekelas haja yang berani bayar puluhan juta ke sana, nggak bisa dia melakukan itu. Itu dari mana? Dari aspek akidahnya, keyakinannya kuat enggak meyakini hal itu, ya kan? Masa kita kalah sama burung? Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kalau kita ini benar-benar bertawakal kepada Allah, ya. Kalau kita ini benar-benar bertawakal kepada Allah, ya, maka kita akan mendapatkan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada burung. Burung itu nggak pernah khawatir loh Bapak Ibu. Keluar dari sarangnya lapar, nggak khawatir itu. Burung itu keluar dari sarangnya
dalam kondisi lapar, pulang dia dalam kondisi kenyang. Bener nggak? Itu burung. Terus kita gimana yang ngaku beriman, yang katanya akidahnya kuat? Masa kita khawatir nggak dapat rezeki coba gara-gara terlalu banyak berinfak dan bersodakoh? Jamaah yang berbahagia, ini contoh bagaimana akidah itu berpengaruh terhadap perilaku kita, muamalah kita. Makanya kita perlu introspeksi diri, apakah akidah kita itu sudah benar? Ini satu contoh saja ya, hubungannya antara ya perilaku berinfak bersedekah yang pelit dengan akidah kita. Masih banyak contoh yang lain, tapi kita singkat waktunya takut keburu habis ya. Kemudian yang ketiga itu muhasabah dalam masalah ibadah. Apakah ibadah kita sudah baik? Ini kita perlu muhasabah karena sebentar lagi kan tahun baru. Apakah ibadah kita sudah baik? Apakah 5 waktu kita itu sudah sempurna, bahkan sholat jamaah terus? Ayo, siapa di sini yang istiqomah menjalankan ibadahnya yang 5 waktu itu jamaah terus? Silakan tunjuk jari. Yang kedua, apakah sholat kita sudah khusyuk? Benar-benar khusyuk? Kalau nggak ada yang tunjuk jari berarti benar. Gimana kita bisa siap menjemput kematian besok? Nggak siap kita. Wong ibadahnya saja kita nggak, sudah ragu apakah benar khusyuk apa enggak. Iya kan? Pantes kalau misalnya tadi nggak ada yang tunjuk jari ketika ditanya siapa yang siap menjemput kematian. Karena memang ibadah kita memang perlu dikoreksi Bapak Ibu ya. Itu sederhananya saya jelaskan seperti itu. Kalau sholat itu kadang-kadang kan ada ini Ustaz, sering diganggu, ada bisikan-bisikan sampai lupa rokaatnya gitu kan. Pernah ngalami nggak? Pernah kan? Enak kalau jadi makmum, kalau yang jadi imam itu yang repot. Kalau diganggu seperti itu ya kan, lupa rakaat ya kan. Bisikan-bisikan itu ada setan spesialis mengganggu orang sholat Bapak Ibu. Makanya kita diminta untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Min hamzihi wa nafihi wa nafsihi ya. Supaya kita tidak terganggu dengan setan-setan yang spesialis mengganggu orang sholat itu. Ibadah kita dalam membaca Al-Quran, apakah kita sudah baik? Berapa juz kita per hari? Berapa? Apa saya salah bertanya? Berapa juz atau berapa ayat? Berapa juz kita ada per hari? Rasulullah itu memerintahkan kita minimal 1 juz. Iqra'il Quran fi syahrin. Hatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Itu perintah Rasulullah kepada seorang sahabat ketika ditanya. Kemudian sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ana ajdu, aku ini masih kuat. Ana ajdu quwwah, aku ini masih kuat. Kok cuma segitu katanya. Kemudian beliau mengatakan, iqra'il Quran fi ishrin. Ya sudah, kamu hafalkan Al-Quran selama 20 hari. Selama 20 hari. Kemudian dia menjawab lagi, ajdu quwwah, aku ini masih kuat kalau cuma segitu. Ya sudah, iqra'il Quran ya, fi khamsa asyar, per 15 hari. Masih kuat lagi ya Rasulullah. Ya sudah, iqra'il Quran fi ashrin, per 10 hari. Masih kuat ya Rasulullah, iqra'il Quran fi sab'in, per 7 hari. Pertanyaannya, kita membaca Al-Quran itu kalau menganggapnya itu ibadah terbaik, sudah berapa kali kita baca dalam 1 hari itu? Berapa ayat? Berapa juz? Ayo kita muhasabah, mumpung masih belum tahun baru, ya kan? Supaya kita siap menghadapi kematian itu. Jamaah yang berbahagia itu ibadah. Yang terakhir, tinggal 9 menit Ustaz ya. Bener ya?
Adzan. Rosak. Baik, berikutnya muhasabah dalam akhlak. Akhlak kita muhasabah, kita koreksi apakah akhlak kita sudah baik, terutama ketika akhlak kita harus melakukannya terhadap orang-orang terdekat kita, kepada bapak ibu kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Siapa di antara kita yang masih ada orang tuanya? Apakah kita masih punya orang tua, bapak ibu? Masih? Alhamdulillah kalau kita masih punya orang tua. Kita punya kesempatan untuk membuktikan bahwa akhlak kita yang terbaik kita persembahkan kepada orang tua kita. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, man ahaqqun nas, siapa di antara manusia itu, ya, di antara manusia itu, ya, yang lebih berhak bihusni sahabah, yang lebih berhak untuk diperlakukan sebaik mungkin sebagai seorang sahabat. Man ahaqqun nas bihusni sahabat. Siapa di antara manusia itu yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik? Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Terus baru kemudian bapakmu, ayahmu. Pertanyaannya sekarang kepada kita, praktek lagi. Tadi teori, sekarang praktek. Ngaji yang baik itu memang harus begitu, Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sudah memperlakukan bapak ibu kita itu sebagai sosok yang terbaik, yang paling berhak untuk mendapatkan penghargaan terbaik dari seorang anak? Atau jangan-jangan sebaliknya, kita lebih mendahulukan, lebih menghargai orang lain daripada ibu kita sendiri, daripada bapak kita sendiri? Itu pertanyaan. Contoh kecil saja, ya. Kalau ada tamu, ya, ada tamu, kita tidak benar-benar siap untuk menyambut tamu itu. Kemudian kita beli apa biasanya? Yang paling mudah membeli apa? Beli gorengan. Di depan situ kan banyak gorengan, ya kan? Kalau gorengan itu biasanya dibungkus apa, Bapak Ibu? Dibungkus plastik, ya kan? Kita kalau beli gorengan itu kan dibungkus plastik, karena kita belum siap, ada tamu ini, ya, ketimbang masih mau masak, nggak cukup waktunya, ya sudah beli gorengan aja. Beli gorengan, ya, sekian puluh ribu, pakai plastik. Nyampe di rumah, apakah langsung kita kasih dengan plastik-plastiknya ke tamu kita? Hah? Enggak. Jangan Ustadz, malu kita itu. Nggak sopan. Berarti kita kemudian menggunakan piring. Cari piring yang bagus, yang bersih, ya kan? Diambil gorengan itu dari plastik, dipindah ke piring yang bagus, yang bersih, pakai talam, ya kan? Disuruh anaknya supaya menyampaikannya dengan sopan, ya kan? Tehnya juga disiapkan, kopinya juga disiapkan. Itu akhlak kita terhadap orang lain. Dalam kondisi semepet-mepetnya, kita masih bisa menunjukkan akhlak terbaik kepada orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu terjadi kemudian kita dikunjungi oleh ibu kita yang sudah renta itu, yang sudah sepuh itu. Mau jalan kaki aja sudah susah, bahkan mau digonceng aja sudah susah, mau meluk sudah nggak bisa. Datang ke rumah kita pagi-pagi, kita belum siap untuk menyambut ibu kita. Ya sudah Ustadz, belikan gorengan juga seperti tadi gitu. Oke, belikan gorengan. Sekarang kita buktikan. Karena nggak siap, belikan gorengan. Karena yang paling mudah kan beli gorengan, Bapak Ibu. Iya kan? Belikan gorengan. Ketika Bapak Ibu membelikan gorengan, berarti bungkusnya sama tidak?
Sama, pakai plastik. Dibawalah gorengan yang pakai plastik itu ke rumahnya karena ibunya datang. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang memberikan ibunya gorengan langsung dengan plastiknya? Siapa? Coba, ayo jujur sekarang. Siapa yang memberikan gorengan itu dengan plastiknya kepada ibunya? Bapak ibu sempat mengambil piring terbaik yang paling bersih itu, ya, memindahkannya ke piring terbaik itu, kemudian menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan sopan kepada ibunya. Coba, hampir semua kita akan mengatakan, sudahlah Ustadz, gampang kok kalau cuma noreng dalam, misalkan, sudah langsung kasihkan kepada dengan plastiknya. Ini bu, makan dua bu, gitu kan. Seperti itu cara kita, akhlak kita terhadap orang tua. Kenapa tidak sama ketika kita memperlakukannya dengan orang lain? Di mana akhlak kita? Katanya ibumu, lo mana buktinya, praktiknya coba. Ini contoh konkret, real, terjadi pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ya, ini, ya. Kemudian selain Bapak dan Ibu, siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik? Adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Gimana kita memperlakukan istri kita, memperlakukan suami kita? Apakah sudah dengan akhlak terbaik? Saya pernah baca buku Adabul Mufrad, ya. Di situ disebutkan, ya, Rasulullah itu kalau berbicara dengan orang lain, apalagi dengan orang yang dicintainya, itu selalu menghadap langsung dengan wajahnya, ya. Jadi kalau komunikasi yang baik, menurut hadis ini, kalau kita berbicara dengan orang lain itu hadapi, pandang dia, wajahnya, lihat seperti kita ini berbicara. Itu Rasulullah itu untuk menghargai orang lain, apalagi orang-orang yang disayanginya, ya, ya, dia memberikan apa, menyampaikan apa, ya, itu dengan lemah lembut, langsung melihat wajahnya, melihat langsung reaksinya bagaimana, senang apa enggak, ya kan? Itu akhlak Rasulullah. Terus gimana dengan kita pada hari ini? Praktek lagi. Ibu-ibu yang sekarang hidup di zaman modern, setiap hari tidak pernah lepas dengan gadget, dengan HP itu. Apakah ibu-ibu kalau berbicara dengan suaminya, ya, dengan lemah lembut, ya, menghadap sempurna dengan suaminya? Justru banyak yang masih sibuk pakai HP loh, Bu. Banyak saya melihat itu, sambil ngomong kadang nggak jelas apa yang diomongkan, masih pakai sibuk dengan HP-nya masing-masing lah, coba. Ya, suaminya juga begitu, sibuk di kantornya, sibuk dengan nasabahnya dan sebagainya. Istrinya ngomong apa nggak dipedulikan, sibuk pegang HP terus. Coba, apakah seperti itu akhlak kita terhadap orang-orang yang kita sayangi? Coba. Ketika makan bersama juga di pagi hari, bisakah kita melepaskan sebentar saja HP kita? Suaminya HP-nya dibuka, istrinya juga buka HP, anaknya buka HP, pembantunya buka HP. Gimana kita bisa menghadirkan kehangatan di situ? Enggak ada, yang ada dingin. Walaupun makanannya hangat semua. Kenapa? Karena orang sibuk dengan HP-nya masing-masing, nggak ada perbincangan hangat di situ. Apakah akhlak yang begini yang akan kita budayakan di zaman modern ini, Bapak Ibu? Nanti malam mau masuk kamarnya suami istri, lihat apakah masih ada istrinya menghadap ke sana dengan HP-nya, suaminya menghadap ke sana dengan HP-nya.
sibuk dengan HP-nya. Itu kenyataan. Sibuk dengan HP-nya masing-masing, hingga di peraduan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Gimana kita bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga? Ketika dalam waktunya istirahat mestinya kita bermanja-manjaan, ngobrol santai, romantis, tapi malah saling membelakangi, sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya. Hingga wajahnya tetap bersinar karena kena cahaya HP maksudnya, gitu loh. Ya kan? Tidak bisa lepas dari HP, ya kan? Gitu. Bapak Ibu, mulai hari ini bisa enggak Bapak Ibu masuk ke dalam kamar MOU dengan istrinya? Mulai malam ini ya kita MOU, kita masuk dalam kamar, HP kita harus di luar, nggak boleh masuk dalam kamar. Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Jangan Ustadz eman, takut nanti ada yang nelpon gitu kan. Penting lagi, ya kan? Bisa nggak sebentar saja sebelum kita tidur itu HP-nya sama-sama disepakati di luar, supaya tidak mengganggu keharmonisan, kebahagiaan gitu. Bisa nggak? Bapak Ibu yang berbahagia. Yang terakhir, Rasulullah itu pernah memperlakukan istrinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Singkat cerita, istrinya itu yang namanya Sofia itu mau naik ke kendaraan. Kendaraannya itu onta itu tinggi. Karena tinggi, seorang perempuan tidak semudah itu dia bisa langsung naik ke onta itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah terhadap istrinya? Disebutkan dalam hadis itu, dalam riwayat itu, Rasulullah itu bersimpuh di depan istrinya tercinta Sofia itu. Bersimpuh dengan harapan pahanya itu bisa dijadikan pijakan oleh istrinya, dan istrinya yang namanya Sofia itu bisa naik dengan sempurna di kendaraan onta itu. Itu akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Bisakah kita melakukan itu? Siapa tadi yang naik mobil? Siapa tadi yang naik mobil? Sekeluarga? Pak Haji Surawi mana? Pak Haji Surawi kalau turun dari mobil, apakah Bapak sempat membukakan pintu untuk istrinya? Enggak sempat Bapak Ibu. Membukakan pintu aja enggak bisa dia, apalagi kemudian pahanya disuruh dipakai bantalan istrinya supaya enggak jatuh. Mana bisa? Iya kan? Itu jauh sekali akhlak kita dengan Rasulullah Bapak Ibu. Gimana kita, pola hidup kita bisa ideal supaya kita bahagia menjemput kematian itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, waktunya sudah habis, nggak perlu banyak-banyak. Silahkan direnungkan, dipikir. Ya, sebelum akhir tahun, ya, maka ngaji kita harus lebih baik, akidah kita harus lebih kuat. Ya, ibadah kita semakin meningkat, akhlak kita juga semakin baik. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.